Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namoi budaya, salam kasih bangsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal, mahasiswa semester 1 dari program studi akuntansi dengan kode NIM 2024 0102 013. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan, terlebih gaya kepemimpinan demokratis. Apa itu kepemimpinan? Ini yang menarik teman-teman. Dari George Robert Terry, seorang profesor bisnis dari Bell State University mengungkapkan kepemimpinan merupakan hubungan yang ada dalam seseorang atau pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja secara sadar dalam kaitannya dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, yaitu gaya kepemimpinan demokrasi. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana semua orang di tempat kerja diajak untuk berpartisipasi. Dalam arti lain, semua mempunyai hak untuk berpendapat dan bersuara tanpa ada intimidasi dan tekanan dari pihak manapun. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Ada ciri-ciri kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis mempunyai ciri-ciri: satu, disiplin tetapi tidak kaku dan dapat memecahkan masalah secara bersama-sama. Maksud dalam artian ini, seorang pemimpin yang demokratis harus bersifat fleksibel dan tidak kaku terhadap bawahan dan menerima suatu masalah dan menyelesaikannya secara bersama-sama. Dan yang kedua, ada kepercayaan tinggi terhadap bawahan dengan tidak melepaskan tanggung jawab pengawasan. Maksud dari yang kedua, seorang pemimpin harus mempercayai dan mempunyai kepercayaan tinggi terhadap bawahannya, namun tidak melepaskan tanggung jawab untuk pengawasannya. Dan yang ketiga, ada komunikasi dengan bawahan bersifat terbuka dan dua arah. Komunikasi dengan bawahan itu harus bersifat transparan, tidak ada yang tertutupi, dan tidak ada main belakang antara pemimpin maupun anggota. Dan yang keempat, bawahan oleh pemimpin dianggap sebagai komponen pelaksana. Iya, semua yang terjalin dalam suatu organisasi, dalam kepemimpinan demokratis, semuanya harus bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tanpa ada kebutuhan sepihak. Ya, selanjutnya, ada kelebihan kepemimpinan demokratis. Yang pertama, hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Dalam kepemimpinan demokratis, antara bawahan dan atasan harus mempunyai hubungan yang harmonis dan tidak ada perselisihan antara mereka berdua. Yang kedua, mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Ya, semua pemimpin yang menganut demokratis harus dapat mendengarkan bawahan karena itu akan mendapatkan daya kreatif dan saran dari bawahannya. Yang ketiga, tidak mudah lahir kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan sejalan. Yang masuk ketiga adalah seorang pemimpin dapat mendengarkan semua pendapat dari bawahannya tanpa terkecuali. Itu menyebabkan tidak terlahirnya kubu oposisi dan tidak akan merusak suatu organisasi. Ya, selanjutnya ada kelemahan dari kepemimpinan demokratis. Di balik kelebihan ada kelemahan. Tidak ada yang sempurna dalam gaya kepemimpinan. Di nomor satu, kelemahan dari kepemimpinan demokratis yaitu proses pengambilan keputusan yang akan lama. Karena semua kelompok anggota harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Ya, betul. Setiap pendapat harus didengar, setiap pendapat pasti berbeda. Setiap pendapat juga harus diterima dan harus dicari jalan tengahnya yang sesuai dengan visi tujuan dari organisasi. Yang ketiga, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Ya, setiap keputusan pasti harus ada yang dikorbankan pendapat orang lain. Entah itu harus pendapat orang itu akan terima atau yang mempunyai ego tinggi pasti akan hancur dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada beberapa contoh tokoh kepemimpinan demokratis. Yang diambil adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela terkenal akan perjuangannya menghapus praktik apartheid yang lama eksis diterapkan di Afrika Selatan. Dia adalah praktik yang membedakan bangsa kulit putih dengan bangsa kulit hitam. Nelson Mandela adalah presiden Afrika Selatan pertama yang terpilih secara demokratis. Atas jasa-jasanya, Nelson Mandela dianugerahi Nobel Perdamaian tahun 1993 untuk penghentian rezim apartheid.
dan meletakkan dasar bagi demokrasi bagi Afrika Selatan. Dia pun menerima lebih dari 250 penghargaan internasional, termasuk Presidential Medal of Freedom dari Amerika Serikat dan Soviet Order of Lenin. Mandela meninggal di rumahnya di Johannesburg pada 5 Desember 2013. Selanjutnya dari tokoh pimpinan demokratis adalah Presiden Amerika ke-35, yaitu John F. Kennedy. Adalah pemimpin demokratis yang terkenal. Kepemimpinannya memang terlihat sejak Perang Dunia Kedua. Sebagai seorang letnan, ia memimpin sebuah kapal torpedo di Samudra Pasifik yang saat itu diserang oleh tentara Jepang dan kapalnya tenggelam. John yang terluka parah pada bagian punggungnya masih mampu memotivasi anak buahnya untuk menyelamatkan dirinya, bahkan meminta bantuan. Tindakan kepahlawanannya membawa mendapatkan penghargaan dari Angkatan Laut dan Marinir Amerika Serikat. Ini merupakan contoh dari sosok kepemimpinan demokratis yang diambil contoh dari Presiden ke-35 Amerika, John F. Kennedy. Ya, teman-teman, kesimpulan dari kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan di mana pemimpin menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan. Pemimpin selalu melibatkan anggota kelompoknya dalam setiap kegiatan, termasuk pengambilan keputusan. Semua keputusan tidak diambil sendiri oleh seorang pemimpin, namun diselesaikan bersama-sama dengan anggotanya. Merupakan pengertian dan presentasi dari saya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.